Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-222 dari 1000 hadis hafalan. Temanya macam-macam safar dan hukumnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tushaddu, tidak boleh dipersungguh arihalu, orang mengadakan rihlah safar, bepergian, illa kecuali ila salah satu masajida, menuju ke 3 masjid. Al-Masjid Al-Harami, pertama ke Masjid Al-Haram, masjid yang banyak diberi kehormatan, keberkahan, yang dibangun Nabi Ibrahim alaihi salam. Di sana ada Ka'bah, kiblat kaum muslimin. Di sana melaksanakan tawaf sewaktu-waktu, pelaksanaan umroh, ada tawaf, ada sa'i. Ketika haji, untuk tawaf kudum, untuk tawaf ifadah, untuk tawaf wada. Yang fadilah sholat wajib di situ dengan 100.000 kali. Orang mempersungguh safar menuju ke masjid, itu tujuannya, disilahkan. Itu pertama yang diizinkan untuk dipersungguh. Yang kedua, wa masjidi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Yang ketika Nabi SAW hijrah di Madinah, setelah singgah di Kuba, membangun Masjid Kuba, yang siapa hari Sabtu datang ke Masjid Kuba untuk sholat duha, diantaranya nilai pahalanya seperti umroh. Lalu dibangunlah Masjid Nabawi. Di situ markas kegiatan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di sekeliling masjid itu ada rumah-rumah Nabi SAW. Yang ketika meninggal, beliau dikubur di kamarnya, tidak di masjid. Beliau dikubur di kamarnya, tidak di masjid, karena Nabi itu meninggal di tempat yang suka, di situ dikubur. Ini kekhususan buat Nabi. Ketika terjadi pelebaran masjid, mestinya ke arah lain. Tapi waktu itu akhirnya ketika terjadi pelebaran ke menyeluruh, akhirnya kuburan berada dalam masjid. Tapi itu ditembok sampai 3 lapis.
dan selalu dijaga, sehingga ketika orang ke situ tidak boleh atas nama ke kubur Nabi, tapi ke masjid. Apabila lewat sebatas salam diizinkan. Yang dituju masjidnya, bukan kuburannya. Dan itu ada ceritanya. Salat di Masjid Nabawi itu nilai pahalanya salat wajib di sana dengan 1000 kali. Bahwa Masjid Al-Aqsa dan masjid yang ada di ujung jauh sana, itu di Palestina. Masjidil Aqsa, masjid yang ada di ujung jauh sana, itu dengan 500 kali. Antara Masjid Al-Haram sama Masjid Al-Aqsa sama-sama itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rawahu Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita mengenal apa itu namanya safar. Yang bahasa Jawa lelungan, lungaduh. Berarti punya kepentingan, letaknya di jauh, maka menuju ke sana ditempuh berbagai macam keberatan sehingga membutuhkan bekal-bekal. Itu makna safar. Kemudian berapa jarak orang safar dikatakan safar sehingga mendapatkan fasilitas orang bersafar. Entah itu sholat di qasar yang 4 menjadi 2, zuhur, asar, isya itu yang di qasar, atau juga sekalian di sana selain di qasar juga di jamak. Itu gandengannya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Satu adzan, qomat untuk zuhur, qomat untuk asar. Satu adzan, qomat untuk maghrib, 3, qomat untuk isya, 2. Itu berapa jaraknya? Keterangan di banyak hadis berbeda-beda. Entah 49, saya mengatakan sekitar 70-an, 80-an, 113. Kesimpulannya bisa diambil pelajaran mengikuti uruf apa yang dikenal di masyarakat yang dikatakan lelungan bukan dolan. Kesannya sudah jelas berat, harus bersiap dan menampung berbagai macam resiko sehingga butuh bekal-bekal sehingga ada rukhsah, itu kriterianya. Sehingga dikatakan as-safaru qit'atun minal azab, safar itu sepotong dari siksa, artinya di tengah safar itu banyak keberatan-keberatan dan di kondisi berat seperti itu ada rukhsah, keringanan-keringanan. Kemudian itu tadi nomor 2, yang nomor 3 kita akan mengenal macam-macam safar. Orang punya kebutuhan itu macamnya banyak. Ketika tempatnya di jauh, ditempuh perjalanan, jelas itu membutuhkan safar. Kepentingan manusia itu apa saja? Ya banyak. Di antaranya kepentingan untuk mencari rezeki. Harus pergi keluar pulau, misal. Atau satu pulau jaraknya jauh, misal. Sehingga dia itu memang butuh, lalu menempuhnya. Ya silahkan, safar seperti itu hukumnya boleh-boleh saja. Atau mungkin juga safar hendak kunjung keluarga. Semisal Nabi Ibrahim, keluarganya di tempat yang berbeda. Yang satu di Syam, yang satu di Jazirah Arab. Jaraknya ya ribuan kilo. Yang Nabi Ibrahim juga mengunjungi keluarga. Satu kesempatan di Syam, satu kesempatan pergi ke Jazirah Arab. Itu juga safar untuk kunjung keluarga. Hukumnya juga disilahkan. Atau safar untuk mencari ilmu. Bahkan itu hukumnya malah wajib. Makanya ada
sahabat dari Madinah ke Syam cari ilmu, satu hadis sampai 1 bulan. Memang thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Safar untuk cari ilmu wajib. Sampai Imam Syafi'i mencari gurunya di Yaman, dari Baghdad. Itu juga termasuk contoh safar untuk cari ilmu, itu hukumnya wajib. Kemudian yang keempat, macam safar untuk dakwah. Memang diperintahkan balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Dan fungsi dakwah itu adalah untuk mengentaskan manusia dari gelap menuju ke cahaya, yukhriju minaz zulumat ilan nur. Sehingga orang menempuh perjalanan jauh tujuannya untuk dakwah. Yang fadilah dakwah itu sangat besar sekali. Sampai mati pahala mengalir. Asalkan ilmunya diamalkan oleh yang didakwai dan nanti didakwakan lagi sehingga bermata rantai. Dan mendapatkan pahala sejumlah yang didakwai sehingga semakin banyak itu semakin besar. Nah, keluar untuk dakwah termasuk bagian dari safar yang juga buat yang mampu diizinkan berpahala besar. Termasuk juga safar untuk kepentingan jihad, untuk mengembangkan dakwah. Sampai kaum muslimin di masa Utsman, sampai di Azerbaijan, sampai di Armenia. Untuk penaklukan di sana. Supaya agama Allah itu menyebar, rahmat Allah ada di alam raya. Maka termasuk safar yang syar'i. Termasuk safar yang lain untuk menuju kepada 3 masjid yang telah disebutkan di atas. Ke Masjidil Aqsa, ya memang diizinkan, di sana ada kenangan besar, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga didatangi, berarti juga termasuk memanfaatkan hasil karyanya, sekaligus untuk menjaga kedekatan hati sebagai orang yang mengembangkan dakwah yang untuk siap disambung. Ke Masjid Nabawi jelas ada ikatan dengan Nabi kita yang siap untuk melanjutkan dakwahnya. Ke Masjidil Haram untuk kepentingan umroh, untuk kepentingan haji, yang itu fadilahnya amat sangat besar. Kemudian apabila ada isu, di sana ada masjid, di sana ada masjid, di sana ada masjid, lalu pengen sholat 5 waktu, apakah boleh mempersungguh safar menuju ke masjid selain 3 masjid semata untuk sholat 5 waktu, semata untuk iktikaf, semata untuk sebatas ngenal masjid sana gimana, masjid sana gimana, masjid sana gimana, itu tidak disyariatkan. Karena untuk sholat 5 waktu selain 3 masjid itu nilai pahalanya sama. Di desanya, di sekecamatannya, di sekabupatennya, satu provinsinya itu nilainya sama. Ya, karena itu sama, tidak ada perintah untuk keroyo-royo ke sana, keroyo-royo sana. Itu nilainya sama. Nanti apabila harus ke sana-sana itu malah harus menyita semua potensi. Bahkan safar, bahkan itu berat, itu nggak diperbolehkan. Maka semata orang itu menuju ke masjid yang memang boleh untuk dipersungguh, mengerahkan potensi, itu hanya 3 saja. Selebih daripada itu tidak ada. Maka ketika orang itu ingin sholat berjamaah iktikaf, ya masjid yang terjangkau di lingkungannya, yang diperintahkan untuk binaul masajid fitur, binaul masajid fitur, membangun masjid di berbagai perkampungan, di kampung A, di kampung B, di kampung C, sehingga kesitulah orang menuju dan nilai masing-masing itu sama, maka tidak boleh untuk dipersungguh kepada masjid-masjid selain 3 di atas. Tapi kalau 3 di atas, orang mempersungguh diizinkan dengan hikmah sebagian yang diketahui dan sebagian belum diketahui. Tapi yang jelas menuju ke Masjidil Haram untuk umroh, untuk haji, buat yang mampu, hajinya memang diwajibkan buat haji yang mampu,
yang hukumnya itu diwajibkan buat orang yang belum haji mampu, maka rihlah ke sana hukum itu adalah diwajibkan. Itu tadi macam-macam safar bersama hukumnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.